Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang menyesal karena telah berbohong sama kamu. Sebenarnya dia ini masih menyembunyikan masalah materi di sini ya. Dan sejujurnya dengan sadar gitu loh, dengan sadar dia ini menyadari apa yang selama ini pernah dia lakukan, dan nampaknya sesuatu yang dia lakukan ini tuh mengecewakan kamu, dan dia lakukan dengan sadar gitu. Dia tahu ya tindakan dia itu tindakan yang membohongi kamu, yang mengecewakan kamu ya. Oke, kita lihat energi orangnya, siapakah dia. Oke, dia adalah orang yang menganggap kamu orang yang menarik, orang yang tepat, orang yang pantas untuk memiliki cintanya. Atau ya mungkin selama ini kamu berjuang banget ya untuk mendapatkan perhatian dia, untuk mendapatkan cintanya dia, seperti itu. Sehingga dia menganggap bahwa kamu adalah orang yang tepat karena kamu orang yang pemberani, kamu orang yang berpower ya, kamu orang yang mandiri nih. Seperti kamu lihat di sini ada seorang wanita, kemudian ini membawa panah, dan juga ada peri-peri kecil di sini di belakang dia. Dan ini di aliran sungai yang deras, airnya cukup deras ya kan. Jadi kamu orang yang pemberani, kamu orang yang lihat tatapannya kuat gitu ya, kuat, intinya berpower gitu ya. Terus kamu juga orang yang menyenangkan ya, sehingga menurut dia kamu memang orang yang wah tepat nih untuk menjadi pasangannya. Kamu orang yang ya orang yang tepat untuk menjadi pasangannya, seperti itulah ya. Ada true love di sini. Dia sebenarnya mencintai kamu ya, dia sebenarnya mencintai kamu. Hanya saja aku lihat di sini ada masalah tentang finansial dan keuangan, finansial dan karir ya. Makanya di sini dia masih menyembunyikan kamu. Bisa jadi dia merasa tidak percaya diri gitu loh dengan kamu karena keadaan keuangan dan karir dia itu belum membaik ya, sehingga dia menyembunyikan itu. Sedangkan di sini dia itu mau kamu gitu loh, mau kamu, tapi dia ngerasa finansial dan karir dia belum membaik, belum cukup baik ya. Jadi dia menyembunyikan keadaan finansial dia sebenarnya. Dia soulmate-mu, dia selalu merasakan adanya hadirmu di hati dia. Dia selalu merasa bahwa kamu selalu memiliki koneksi yang kuat dengan dia, seperti itu ya. Dia selalu merasa bahwa selalu ada hadirmu di kehidupan dia, seperti itu aku lihat di sini. Oke. Ada children di sini, ada yang mungkin sudah memiliki anak, bisa jadi kamu atau dia yang sudah memiliki anak. Mungkin ini bisa jadi juga mantan suami atau mantan istri dan kalian sudah punya anak, atau ya kamu berdealing dengan seseorang yang sudah duda atau janda dan punya anak, atau single parent, seperti itu ya. Oke, kemudian bisa jadi juga mungkin salah satu di antara kalian atau dari kalian berdua di sini ada yang punya sifat kekanak-kanakan ya, kekanak-kanakan. Aku melihat bisa jadi dia orangnya tuh kekanak-kanakan banget ya. Dan aku lihat di sini
apa ini namanya, orangnya masih red flag ya. Aku lihat di sini kamu tahu kok orangnya, aku lihat di sini kamu tahu kok red flag kan orang ini apa, karena sejak awal kamu kenal dengan dia, semesta selalu menunjukkan kepadamu apa red flag yang dia miliki selama ini ya. Tuh aku lihat di sini. Oke. Kemudian kita lihat lagi ciri-ciri lainnya ya, siapakah dia. Ya, kuat banget dia ini orang yang sebenarnya cinta sama kamu, atau memang kamu dengan dia sudah memiliki suatu hubungan. Sebenarnya hubungan kalian harmoni ya, hubungan kalian itu saling bisa mengandalkan. Ya sebenarnya kalau dilihat sih kayaknya baik-baik saja ya, maksudnya tuh kayak kamu menghargai dia, dia menghargai kamu gitu ya. Intinya solid, solid ya. Sebenarnya kamu dengan dia sama-sama solid, sama-sama merasa senang ketika bersama ya. Ketika kalian berdua bersama, ada satu sama lain tuh kalian seneng gitu lah, harmoni lah intinya ya. Bahkan dia merasa ketika dia bersama kamu, dia merasakan ada keseimbangan secara emosional ya. Dia sayang banget sama kamu. Hanya saja di sini mungkin ada jarak ya di antara kalian, ada yang LDR di sini ya, sehingga ada perbedaan ruang dan waktu. Aku lihat di sini kalau aku lihat ya. Dan mungkin inilah yang membuat kalian akhirnya itu menjadi salah satu alasan karena kalian itu mundur dari hubungan ini, karena jarak ruang dan waktunya itu kayak masih sulit untuk bisa diseimbangkan. Dan aku lihat memang orangnya mungkin penyendiri, pendiam seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini kayak dia butuh untuk sendiri dulu, butuh untuk menyendiri dulu ya. Makanya di sini aku lihat ada penarikan diri dari dia ke kamu, tidak berkomunikasi dengan kamu, tidak mengabari kamu ya, tidak mencari kamu ya. Aku lihat di sini karena dia nampaknya butuh untuk menyendiri dulu, menarik diri dulu, karena ada kekhawatiran, ada rasa takut, ada rasa ragu, ada rasa gugup tentang sesuatu. Aku lihat di sini. Ya, ada suatu ketakutan, ada kekhawatiran yang dia rasakan saat ini, ada juga keraguan yang dia rasakan, ada kegugupan yang dia rasakan tentang sesuatu. Nampaknya dia saat ini sedang dihadapkan pada suatu keputusan yang sulit ya. Saat ini dia sedang menimbang pilihan yang tepat ya, apa yang harus dia ambil, apa yang harus dia lakukan seperti itu. Makanya di sini dia menghindari kamu. Bisa jadi dia menghindari kamu karena yaitu keadaan dia secara finansial belum membaik. Dia pun nggak tahu masa depan dia akan seperti apa bersama kamu gitu ya. Masa depan dia apakah bisa sukses, dia nggak tahu saat ini, sehingga saat ini tuh dia kayak harus menarik diri. Dia takut kalau semakin intim dan semakin intens dan kamu semakin dekat, semakin berharap sama dia, takutnya nanti kamu meminta untuk lebih berkomitmen, sedangkan di sini dia belum siap gitu loh. Secara finansial dari dia masih ada ketakutan gitu, sehingga saat ini dia masih ragu untuk melangkah ke hubungan yang lebih berkomitmen dengan kamu. Seperti itu bisa jadi karena ini masalahnya tentang material things ya. Dia menyembunyikan material things. Aku lihat di sini. Dia sedang memiliki suatu harapan. Dia sedang mengimani atau mempercayai sesuatu ya yang saat ini sedang dia lakukan. Ada tujuan yang ingin dia capai, ingin adanya suatu pembaharuan dalam hidupnya. Ya, kalau misalkan saat ini tentang masalahnya memang tentang uang, berarti kemungkinan saat ini dia itu ingin memperbaharui keadaan finansial dia.
Dia percaya bahwa suatu saat nanti dia pasti bisa sukses kok. Suatu saat nanti dia pasti akan bisa menghasilkan uang yang banyak. Tapi nggak tahu kapan, gitu loh. Paham nggak sih? Ya, tapi nggak tahu kapan. Akan sampai kapan, seperti itu. Kalau aku lihat di sini. Makanya di sini dia karena tidak bisa memberikan kamu kepastian, tidak bisa memberikan batas waktu sampai kapan dia akan bisa sukses ya dengan keadaan materinya. Makanya di sini dia kayak menghindari kamu, ya. Dia memilih untuk menyendiri dulu, seperti itu. Oke? Ada kok pengharapan yang dia sedang manifestasikan terhadap kamu. Ya ada, hanya saja untuk saat ini untuk bisa mewujudkan manifestasi itu, dia butuh untuk ini dulu, butuh untuk stabil dulu gitu. Kalau aku lihat di sini. Ini kok kayak ada 2 ya. Oh iya. Hard work saat ini dia lagi bekerja keras, berproduktivitas banget saat ini, rutin dia kerja keras, aku lihat di sini ya. Oke, The Empress, di mata dia kamu itu sosok yang wow banget ya. Bisa jadi memang ada kesenjangan di sini ya, mungkin kamu secara materi lebih baik dari dia atau kamu lebih berpower dari dia. Intinya keadaan kamu mungkin lebih baik gitu loh dari dia, sehingga dia merasa bahwa dia saat ini nggak merasa pantas untuk bisa bersanding dengan kamu. The Empress tuh orang yang sederhana tapi punya power, seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini tuh kamu itu orang yang selalu membumi, orang yang selalu sabar, aman terhadap hidup ya. Terus itu juga kamu seperti sosok seorang ratu ya, yang tahu bagaimana memberi dan menerima cinta ya. Terus itu juga kamu orang yang penuh dengan kasih sayang, perhatian sama dia. Selama ini kamu selalu terhubung dengan jiwa dan batinmu untuk menyadari apa yang memang benar-benar hati kamu inginkan ya. Karena di sini kamu juga dia lihat kamu itu tidak pernah takut menuntut cinta dan dukungan dari orang lain yang kamu cintai. Makanya di sini ketika dia tahu karakter kamu yang seperti ini, kamu akan selalu bisa menuntut pasanganmu atau dia ini. Ketika kamu udah cinta, pasti kamu akan menuntut lebih. Ya dia sebenarnya nggak masalah, dia pun memang sebenarnya senang karena kamu mencintai dia, tapi dianya yang sebenarnya belum bisa lebih tepatnya ya, belum bisa untuk mengabulkan tuntutanmu ini. Ya, gimana ada sih orang yang jatuh cinta tapi tidak mau dikomitmenkan. Sebenarnya ya mau gitu loh. Hanya saja mungkin keadaan atau situasi yang membuat seseorang itu belum siap untuk berkomitmen gitu loh, paham ya? Sama seperti dia gini gitu. Terus itu juga kamu itu tidak pernah takut untuk menunjukkan emosimu ya, karena kamu memang punya kepribadian yang pengasuh gitu ya. Terus itu juga kamu selalu siap memberikan cinta dan dukungan sama dia ini untuk membantu dia selalu tumbuh. Nah mungkin selama ini kamu selalu membantu dia jor-joran, dia minta A kamu kasih, dia minta bantuan B kamu kasih ya, dalam segi apapun kamu mungkin akan membantu dia. Nah sedangkan di sini ya dia nggak bisa dong hanya terus-terusan bergantung sama kamu. Aku lihat di sini dia mungkin memang punya pride, punya harga diri yang tinggi, sehingga nggak mau dia ini bergantung sama pasangan atau dengan siapapun. Dia ingin berdiri sendiri, seperti itu ya. Nah terus itu juga di Empress ini kan berarti tentang keadaan finansial yang baik ya. Di mata dia kamu itu secara finansial itu baik, nggak punya masalah banyak tentang finansial. Bahkan kamu selama ini selalu bisa memberikan hubungan yang nyaman dan sehat untuk dia gitu ya. Dan aku lihat juga dia merasa bahwa kamu itu secara spiritual itu kuat gitu. Jadi walaupun kamu bohong sama dia, kamu tahu gitu, karena spiritual kamu itu kuat gitu loh. Sehingga di mata dia kamu itu sosok yang sempurna, sosok yang terbaik deh ya. Jangan ngomong sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan ya.
Jadi di mata dia kamu itu udah yang paling terbaik. Kalau misalkan dia sosok yang tidak baik ini bersanding dengan kamu tuh kayak nggak make sense gitu loh. Ya kayak nggak masuk akal gitu loh. Kayak merasa nggak pantas gitu loh. Ya makanya di sini dia ingin bisa sepadan gitu loh untuk bersanding dengan kamu. Aku melihat sebenarnya kamu berdealing dengan seseorang yang sangat ambisius, tekun ya dalam bekerja. Terus dia juga orangnya yang memang sangat fokus banget kalau dia punya tujuan tuh, wah gimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut. Seorang perencana ya, orangnya konsisten. Dia orang yang mau belajar atau memang orang yang rajin belajar. Orangnya sebenarnya kelihatannya yang membumi, loyal juga. Sebenarnya dia ini kalau sudah menetapkan hati, ya dia juga akan setia. Orang yang bisa diandalkan. Kalau aku lihat di sini, sebenarnya dia masih memiliki rasa kesetiaan ya, pengabdian yang teguh, yang kuat untuk bisa menjalin hubungan asmara dengan kamu. Hanya saja saat ini memang gairah cinta itu sudah mulai memudar. Ya, sehingga memang butuh ya untuk menambah kegembiraan atau gairah kembali kalau memang ingin tetap bersama. Cuman aku lihat memang ada masalah yang perlu kalian untuk tangani terlebih dahulu ya, untuk kalian berdua. Sehingga saat ini kayak kalian memilih untuk melajang aja dulu gitu ya. Ada yang perlu memang kalian lakukan untuk kalian raih saat ini. Terutama ini kalau tentang pentacles tuh ya keuangan. Baik kamu ataupun dia saat ini walaupun kalian melajang ya sendiri-sendiri, kalian memang punya target untuk meraih suatu keuangan yang baik gitu ya. Kalian ingin terus maju, terus itu juga aku lihat di sini kalian ingin bisa berani ya tanpa ragu melangkah, memiliki apa yang selama ini kalian inginkan. Mungkin selama ini banyak sebenarnya kalian inginkan ini itu, ingin itu. Nah cuman belum tercapai sehingga saat ini memang lagi fokus banget untuk mencapai sesuatu yang kalian inginkan. Sebenarnya aku melihat dia ini sering loh membayangkan kamu ya, bisa bersama kamu di masa depan, bisa menjalani hubungan di masa depan bersama kamu. Aku lihat sering dia ngebayangin kamu ya, sering banget. Ada Two of Cups, berarti hubungan yang penuh dengan pembelajaran. Banyak pelajaran yang kamu dapatkan bersama dia ya, terutama tentang pendewasaan diri dan pendewasaan dalam suatu hubungan gitu ya. Kalian harus bisa dari hubungan ini kalian belajar, oh ternyata cinta tidak harus memiliki, oh ternyata cinta perlu pengorbanan, yang seperti itulah ya. Jadi kalau Two of Cups itu sebenarnya kalian memiliki ikatan yang kuat ya dari hati kalian, karena memang di sini aku lihat kalian sama-sama punya rasa cinta ya, sama-sama berempati juga. Jadi kalau misalkan dia kesulitan, kamu bantu. Kalau kamu punya kesulitan, sebenarnya dia juga akan bantu gitu loh. Karena memang di sini rasa cinta kalian itu juga terbentuk karena adanya empati satu sama lain dan juga ada kesetiaan. Ada rasa cinta yang masih tetap tertanam walaupun saat ini sudah sendiri-sendiri. Kamu pun masih ada rasa sayang, rasa cinta ke dia. Dia pun seperti itu. Dia masih ada rasa sayang sama kamu. Bahkan masih memiliki keyakinan yang sama, aku lihat di sini. Hanya saja koneksi ini atau hubungan ini memang masih dalam masa pertumbuhan ya, sehingga kalian itu masih punya potensi untuk menjadi dewasa dan berkembang seiring berjalannya waktu. Terlebih dahulu ada sesuatu yang memang harus bisa memuaskan dan membuat kalian merasa bermakna terlebih dahulu, aku lihat di sini ya, agar kalian bisa naik ke tingkat lebih sadar atau memahami tentang bagaimana cara menghargai ya, menyayangi, mendampingi, membangun suatu hubungan yang penuh dengan kasih sayang, keromantisan,
seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini kalian baru dalam pembelajaran tentang gimana sih sebuah romansa tuh, gimana sih sebuah relationship tuh. Karena mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang kaku, atau mungkin belum pernah menjalin suatu hubungan sama sekali, atau kalau misalkan sudah menjalin hubungan, ya mungkin dia memang orangnya kaku, orangnya cuek, orangnya dingin gitu. Atau bisa jadi di antara kalian ini memang ada yang belum pernah menjalin suatu hubungan, sehingga nggak tahu gimana caranya pendekatan untuk perkembangan hubungan. Jadi makanya di sini kalian belajar, hubungan ini masih dalam proses pembelajaran gitu loh. Ya, kalau aku lihat di sini strength. Nah, apalagi kalau ada strength berarti situasinya saat ini ada yang lagi marah besar. Ya, atas apa yang pernah dilakukan salah satu pasangannya, jadi pasangannya jadi marah. Bisa jadi kamu di sini lagi marah sama dia, marah banget. Bisa lebih tepatnya tuh kayak kesel banget, sehingga mending udah deh pergi aja, mending udah deh kita berpisah aja gitu. Jadi perpisahan ini bukan hanya karena satu faktor aja, tapi ini juga selain dianya keadaan finansial dia belum membaik, juga keadaan kamu marah akibat ya mungkin karena dia sering cuekin kamu, pernah melakukan suatu kesalahan gitu ya. Sehingga aku lihat di sini dia pun kikuk, mungkin orangnya memang kaku, dingin, cuek, sehingga dia kikuk gitu menghadapi sikap kamu. Gimana caranya gitu. Makanya di sini ketika dia lihat kamu kayak marah, kayak kamu menghindari dia, kamu menutup diri dari dia, ya udah dia ikutin aja cara kamu, dia ikutin aja maunya kamu. Toh sekarang pun dia juga lagi prioritasin materi dan karir dia gitu loh, paham ya. Jadi saat ini dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa datang lagi ke kamu atau meminta maaf sama kamu. Karena kalau untuk saat-saat ini kan kamu lagi marah banget sama dia ya, kamu lagi kesel, kamu lagi nggak mau membuka komunikasi atau berurusan dengan dia gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia ya ikut alur, ikutin aja situasinya gitu ya. Toh dia juga saat ini keadaannya nggak bisa memaksakan gitu loh ya. Aku lihat di sini situasinya dia kayak lagi kayak nggak punya power untuk memaksakan segala sesuatunya gitu ya. Jadi saat ini aku melihat dia kayak sedang mengabaikan kisah percintaan dia bersama kamu ya, padahal di sini ada prospek yang membaik, tapi dia kayak mengabaikan. Seharusnya kalau dia berani, dia ya tinggal datang minta maaf atau mengakui kesalahan, tapi dia kayak menghindar. Kenapa? Karena di sini dia takut melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang dulu pernah dia lakukan di masa lalu dia bersama kamu, atau di masa lalu dia bersama yang lain. Ya, jadi kalau aku lihat saat ini dia sedang menghindari melakukan sesuatu ya, untuk menghindari penyesalan di kemudian hari ya. Mungkin dia dulu, nah itu kan dia bisa jadi mungkin kamu berdiri dengan single parent ya, dia mungkin pernah bercerai dulu, ternyata masalahnya sama, misalkan tentang finansial ya. Mungkin ketika dia menikah dengan pasangannya, bisa jadi mungkin keadaannya baik-baik saja secara finansial, taunya pas udah menikah ternyata dia bangkrut kah, ternyata dia begini, ternyata dia begitu. Ternyata seiring berjalannya waktu pernikahan dia berakhir karena pasangannya tidak menerima keadaan dia. Makanya ketika dia bersama kamu, dia tidak mau mengulang hal yang sama. Apalagi di sini ditambah lagi keadaan keuangan dia mungkin belum membaik, atau mungkin ketika dia menjalani hubungan dia bersama pasangan dia yang dulu itu ya, sebenarnya memang sudah tahu keadaan finansial mungkin hanya sekedar cukup untuk menghidupi keseharian kalian dia aja dengan pasangannya, tapi ternyata seiring berjalannya waktu pasangannya tidak kuat, sehingga ya perceraian. Nah jadi dia nggak mau gitu loh ya. Intinya kalau aku lihat lebih ke ini ya, kegagalan di masa lalu dia itu tidak mau dia ulang lagi bersama kamu. Nah jadi kalau aku lihat ada trauma dari masa lalu dia gitu ya, ada trauma dari masa lalu dia tidak mau mengulang hal yang sama ke kamu gitu loh ya. Dan dia juga takut gitu loh, dia akan gagal lagi gitu loh ya. Kalau aku lihat di sini
Sebenarnya aku merasa bahwa dia ini memiliki kamu, ya. Di hati dia itu cuman kamu. Maksudnya itu dia ngerasa di hati dia itu memiliki kamu. Hanya saja ada rasa ketidakamanan yang dia alami saat ini. Ada rasa ketidakstabilan. Intinya kayak masih waspada lah ya tentang keuangan, tentang materi, tentang ya kestabilan. Aku lihat di sini tentang kekayaan itu dia merasa kayak belum belum merasa pantas, belum merasa pas gitu loh. Ya, aku lihat di sini. Aku lihat memang dia ini orang yang kikir, orang yang pelit ya. Dan saat ini dia memang benar-benar lagi berhemat, mungkin sedang mencoba untuk menabung, mencoba untuk aman kembali secara keuangan ya. Pokoknya saat ini lagi waspada banget dengan keuangan, aku lihat di sini ya. Aku melihat di sini ada seseorang, entah ini kamu atau dia, punya sikap yang terlalu posesif, cemburuan, suka mengendalikan. Ya bisa jadi dia ya orangnya sebenarnya posesif, cemburuan, suka mengendalikan, sehingga inilah yang sebenarnya merusak hubungan kalian. Atau bisa jadi ini sikapnya kamu. Ya situasikan aja lah ya. Jadi semakin, karena ada seseorang yang punya sikap yang seperti ini, jadi semakin kalian berpegang teguh, semakin menggenggam erat hubungan ini, semakin terasa tercekik, semakin terasa sakit gitu, semakin terasa terlukai. Semakin kalian menggenggam hubungan ini, semakin terasa terlukai seperti itu. Ya, bahkan salah satu di antara kalian masih ada nih yang menyimpan dendam, atau ya kalau nggak dendam kalian mau nyebutnya apa? Kesel, rasa amarah, rasa greget atau apalah gitu ya. Rasa muak, ya kesel lah kayak gitulah ya lebih tepatnya lah ya. Terhadap pasangan lainnya, bisa jadi kamu mungkin masih menyimpan rasa kesal sama dia, rasa amarah ya, karena apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu di masa lalu. Yaitu tidak menganggapmu, nyuekin kamu, dia terlalu dingin sama kamu, seperti itu. Tidak memberikan rasa kepuasan di hubungan ini, gitu. Jadi saat ini aku lihat kayak dia juga masih bingung ya, apakah dia harus melanjutkan hubungan ini atau tidak ya. Dan aku lihat juga saat ini toh kamu juga lagi bingung ya, apakah kamu harus memaafkan dia atau tidak dan melanjutkan hubungan ini atau tidak gitu. Jadi sebenarnya sama-sama sih, baik kamu atau dia kayak masih ragu, masih bingung harus bagaimana untuk hubungan ini gitu ya. Jadi kenapa dia berbohong dan masih menyembunyikan masalah materi dia ya, karena ini ada trauma. Dulu dia pernah mengalami situasi yang sama seperti ini dengan pasangan dia yang dulu ya. Oke, jadi aku lihat saat ini dia masih bingung, masih ragu, dia masih nggak tahu apakah harus tetap melanjutkan hubungan ini sama kamu atau enggak, dan kamu juga masih bingung ya mau memaafkan dia atau enggak. Mungkin ya kamu dalam mulut ya, di mulut kamu mungkin aku sudah memaafkan dia, tapi hatimu masih ada rasa amarah. Gimana dong? Gitu. Oke, terserah deh kamu menganggapnya apa. Intinya di sini kayak hubungan ini masih 50-50 ya. Karena memang dari salah satu pihak itu masih bingung juga, masih ragu juga gitu. Mau lanjut dia mau, aku lihat di sini, tapi keadaannya yang tidak memungkinkan dan karena ada trauma di situ. Ya. Oke, atau misalkan apa deh, kalau misalkan dia belum pernah menikah kok, mungkin pasangan dia mungkin waktu pacaran ya, pacar dia yang dulu seperti itu. Atau bisa jadi mungkin keluarganya ya, dulu keluarganya adem ayem, ternyata orang tuanya ketika keadaan ekonomi terpuruk bercerai, itu menjadi trauma juga bagi dia. Bisa jadi seperti itu. Jadi ceritanya intinya ada trauma dari masa lalu yang membuat dia masih takut untuk melangkah karena situasinya hampir sama dengan situasi dia yang sekarang gitu ya. Oke, aku rasa cukup. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Leo ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Terus ini ada bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia.
Ada Januari, Agustus, April, Februari, Oktober, Mei, Juni, September, dan Maret. Kemudian ini ada angka yang berhubungan antara kamu dan dia. Ada 10, 22, 11, 29, 7, 23, 3, 17, 24, 18, 28, 27, 20, 16, 15, 95, 30. Kemudian sionya bisa sionya kamu atau sionya dia. Situasikan aja ya. Ada sio babi, ada sio naga, sio anjing, sio kuda, sio monyet, sio kambing, sio ular, dan sio macan. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia ya. Ada Z, N, Q, V, D, W, F, U, S, M, J, E, I, A, X, H, K, O, L, Y, C, P, dan T. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.